Ini dia nih, Zeekr 009. Ini adalah sebuah MPV premium berbasis penggerak listrik yang bakal jadi pesaing serius dari Toyota Alphard. Mobil ini datang dari Cina, masih dalam bentuk CBU, dan dengan mobil CBU Cina ini kira-kira bisa nggak ya benar-benar nyaingin si Toyota Alphard? Yuk kita bahas satu persatu. Oke, kalau secara desain si Zeekr 009 ini mengusung sebuah MPV luxury ya, yang desainnya pasti boxy kayak MPV luxury yang lainnya, dan bisa dilihat dia wajahnya ini benar-benar futuristis. Dari mulai lampu di sini dia kayak ada lampu DRL bentuknya kayak huruf N begitu, sementara lampu utamanya ada di bagian bawah sini. Dia pakai 3 buah LED proyektor kayak gitu. Terus di bawah dia kayaknya nggak ada fog lamp lagi, jadi di sini cuma ada aksen chrome doang. Di bawah juga ada bumper dengan aksen chrome. Terus di bagian sini ada grill, tapi grillnya itu dia nggak bener-bener bolong gitu. Jadi ini ketutup, cuma ada aksen-aksen chrome garis-garis ke bawah. Sementara di bawah dia baru yang bener-bener bolong dan ada grillnya juga. Nah, sekarang kita lihat sampingnya yuk. Nah, kalau desain sampingnya si Zeekr 009 ini punya bentuk yang kelihatannya lebih kokoh gitu ya. Dia nggak banyak kayak lekukan-lekukan yang gimana-gimana gitu, tapi dia bentuknya tuh bener-bener biasa aja, slim gitu. Buat kaki-kakinya, si Zeekr 009 ini pakai pelek 19 inci dengan ban dari Pirelli yang berukuran 255/50. Nah, kalau dilihat proporsinya tuh emang dia kayaknya pendek gitu ya. Bahkan gue masih bisa gampang banget ngeraih atap atasnya gini. Dan dari kepala gue tuh juga nggak beda jauh. Karena emang si Zeekr ini pakai suspensi udara alias air suspension. Jadi bisa diatur mungkin ya ketinggian kerendahannya sesuai dengan kenyamanan nanti di penumpangnya. Nah, kalau di bagian sampingnya kita lihat di bagian atap tuh ada aksen chrome yang memanjang dari depan ke belakang chrome-nya. Terus di sini kayak ada kisi-kisinya. Sekarang kita lihat bagian belakangnya yuk. Nah, ini buat tampilan belakangnya bisa dilihat dia lampunya dari kanan ke kiri dan dia ada turun lagi ke bawahnya, dan dia kayak apa ya, bentuknya tuh nggak sama gitu lampunya nyalanya. Jadi ada yang pendek, ada yang panjang. Di tengah ada logo Zeekr. Terus di bawah sini ada kamera, di atas ini juga ada kamera, dan ini roof spoilernya juga udah ada lampu remnya juga. Di sini ada logo 009 ya, bukan 007, bukan James Bond karena mobilnya. Dan ya udah kotak gitu aja. Ini kelihatan ada defoggernya juga. Udah sih gitu aja. Sekarang lihat ke dalamnya aja kali ya. Nah, ini di bagian interiornya, di bagian baris depan ya, dan Zeekr 009 ini sebenarnya diciptakan bukan driver oriented gitu, karena emang pembeli mobil ini ditargetkan itu adalah penumpang di belakang. Jadi di depan ini emang orang yang dipekerjakan untuk membawa mobil ini gitu biasanya. Dan secara tampilan sih ini emang masih luxury walaupun ini bukan driver oriented ya. Di sini kayak ada aksen-aksen hitam dengan garis-garis. Terus di sini ada apa, fitur-fitur yang kayak NFC, ada 2 cup holder. Terus buat pemindah transmisinya juga kelihatannya canggih banget. Parking brake-nya juga pakai tombol, hazardnya di sini. Dan ini ada konsol tengah yang kolongnya ada penyimpanan. Di dalam sini juga ada penyimpanan. Udah ada USB Type-C 2 biji. Di tengah ada head unit yang gede banget. Ukurannya gue nggak tahu berapa, yang jelas ini gede banget. Lebih gede dari sebuah tablet gitu ya. Dan ini layarnya cakep banget sih. Dipegang-pegang juga nggak ada delay-nya rasanya. Jadi responsif banget. Nah, kalau buat visibilitas, si Zeekr ini oke lah, dia walaupun besar, kotak, panjang gitu ya, visibilitasnya enak banget. Dan di bagian setir ini udah pakai flat top sama flat bottom. Panel instrumennya udah digital juga. Buat seat, dia walaupun dirancang buat penumpang, tapi ini nyaman sih seatnya. Mungkin terlalu nyaman kali ya buat sebuah mobil yang dipakai sama sopir gitu. Pengaturannya juga ada elektrik, dan bisa ngatur kursi yang di sebelah kiri dari sini. Jadi langsung bisa diatur sama sopirnya langsung kalau penumpangnya kurang lega. Sekarang kita coba di belakangnya. Nah, buat pintu belakangnya ada diatur secara elektrik, yang pasti juga bisa dibuka dari sopir di depan ya. Dan tutupnya juga tinggal ditarik aja, dia tutup sendiri. Bisa diatur juga dari tombol yang ada di sini. Dan bener-bener yang pertama kali dirasain duduk sini tuh nyaman sih. Joknya empuk, sandarannya juga kepala pas gitu. Dan ini bisa diatur maju mundurnya di bagian tombol sini. Nah, tapi dia kayak agak delay gitu ya, gue cobain. Nggak langsung gerak gitu. Nah, dan dia ada sandaran kakinya juga, di bawah sini udah ada sandarannya. Banyak banget lah fitur di sini, sampai di sini ada apa ya, entertainment system juga, TV yang lumayan gede, 20 inch kalau nggak salah. Dan di sini ada seperti panoramic roof yang kebuka full. Kalau di Alphard kan cuma di bagian kanan sama di bagian kiri, di tengahnya ketutup gitu ya. Nah, ini bisa dibuka full. Terus dia pakai
sound systemnya itu dari Yamaha, ada 30 speakers yang diletakkan di semua dalam kabin ini, dan ada kalau nggak salah ada 8 yang ditaruh di jok di tengah sini. Kalau buat kelegaan sih ya MPV box sih pasti lega banget. Ini ruang headroomnya juga gede, ruang kakinya juga gede, masih bisa dimundurin lagi sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah, menariknya di bagian pintu ini ada penunjuk jam, dan bentuknya itu digital tapi kayak penunjuknya analog gitu ya, jam 12 lewat 5 menit sekarang. Terus di bagian tombol buat jendelanya itu juga biasanya kan pakai tombol fisik, ini tombolnya pakai kayak layar, bukan layar sih tapi kayak tombol sentuh gitu aja gitu. Dan dia ada bunyinya tak tek tak tek. Bisa buat buka juga. Oh enggak. Oh buat ini moonroof. Oke, sekarang kita coba ke belakang dikit kali ya Kang. Nah ini di baris ketiganya bisa dilihat, walaupun biasanya di sini tuh kasta paling rendah ya dalam keluarga ya, tapi ini masih nyaman, bisa dilihat banget ruang kakinya nggak terlalu sempit. Dengan posisi gue duduk tadi itu nggak terlalu sempit, headroomnya juga masih lega, dan ini masih banyak fitur-fitur yang dikasih sama Zeekr di sini. Kayak di sini udah ada Type C port, terus ada kompartemen kecil juga. Di sini ada cup holder, terus di sini ada buat nyalain blower AC yang di atas ini. Jadi bener-bener masih dikasih kenyamanan dan masih dikasih handrest, walaupun handrestnya agak-agak naik gini ya, tapi masih oke lah dibanding nggak ada. Dan ini kalau dilipat bisa buat bertiga, udah ada seat belt juga, jadi lebih aman lah. Nah dengan banyak fitur, kemampuan yang serba mewah di dalam ya, emang si Zeekr ini menawarkan mobil MPV yang luxury gitu. Nah mobil ini tuh didukung dengan penggerak listrik 450 kW atau setara dengan sekitar 604 horsepower lah ya, dan torsinya itu sampai 693 Nm. Nah penggerak listrik itu didukung oleh baterai berkapasitas 116 kWh kalau nggak salah, dan itu baterainya udah pakai yang nikel NMC, nikel mangan kobalt, jadi baterainya bukan LFP, yang mana mungkin lebih daya tahannya lebih lama lah ya. Dan buat ngecasnya itu kalau pakai pengecasan yang sekitar 150 kWh, katanya si Zeekr itu buat ngecas 10 menit aja udah dapat sekitar 180 km. Jadi kalau kita pakai jauh-jauh terus kita maunya cepet-cepet, ngecas 10 menit aja dan nambah 180 km sih udah oke lah ya. Dan mobil ini ditawarkan di Indonesia dengan harga 2,25 miliar sampai 2,7 miliar untuk on road Jakarta. Jadi gimana? Menarik nggak buat si Zeekr 009 ini? Kira-kira dengan harga segitu, dengan fitur yang ditawarkan yang gue jelasin tadi, bisa nggak ya bersaing sama si Toyota Alphard atau mungkin Lexus sekalipun? Berikan pendapat lo di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Brem by Yuzin Indonesia untuk mengetahui video otomotif berikutnya. See you in next video. Bye-bye.